Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya Herfiani Nurfadilah akan menjelaskan tentang pelafalan fonem-fonem dalam bahasa Indonesia. Nah, sebelum melafalkan, saya akan menerangkan sedikit mengenai pembentukan masing-masing fonem. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya. Nah, jadi fonem dalam bahasa Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu satu fonem vokal dan dua fonem konsonan. Untuk fonem vokal tersendiri itu terbagi menjadi 5. Vokal ini merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa hambatan di mulut atau tenggorokan. Alirannya udaranya itu keluar bebas gitu loh, tanpa hambatan apapun. Nah, daftar fonem vokal itu pertama ada A. A itu dibentuk dikeluarkan dengan mulut yang terbuka lebar dan lidahnya itu dalam posisi netral. Contohnya kayak A. Lidahnya itu tetap netral, tidak mundur ataupun maju, tidak ke atas ataupun ke bawah, tapi di emang posisi yang seharus. Contohnya ketika kita mengucapkan kata apa, lidahnya itu tetap ada di posisi netral dan mulutnya itu terbuka. Nah, yang kedua ada fonem I. Untuk fonem I tersendiri itu muka itu sedikit terbuka, lidah itu mendekati langit-langit dan contohnya itu dalam kata ini terbuka, sedikit terbuka dan lidahnya itu mendekati ke langit-langit yang depan I. Mungkin teman-teman bisa sambil mencontohkan ya. Yang ketiga itu ada U. Untuk U tersendiri ini dibentuk dengan membulatkan mulut dan lidah itu mendekati langit-langit yang belakang, bukan yang depan ya. Kalau tadi kan yang depan, nah ini yang belakang. Contohnya dalam kata umur. Jadi si lidahnya ini tuh mendekati langit-langit yang ada di belakang, di bagian belakang. Contohnya dalam kata umur. Nah, selanjutnya ada fonem vokal E. Nah, dalam vokal E ini ada dua jenis, E pepet dan E taling. Taling. Nah, E itu dibentuk dengan mulut setengah terbuka dan lidah itu netral, seperti pada kata besar, setengah terbuka dan lidah itu tetap netral. Sedangkan dalam taling itu dibentuk dengan lidah yang agak naik ke depan. Sedangkan seperti dalam kata enak seperti itu. Yang terakhir ada huruf vokal O. Untuk huruf vokal O tersendiri itu dibentuk dengan membulatkan mulut, lidah itu setengah mendekat ke area belakang ya. Contohnya dalam kata orang. Jadi membuka mulut, lidahnya tuh setengah mendekat ke bagian belakang, bagian tenggorokan. Nah, itu untuk yang vokal. Baik, selanjutnya itu ada fonem konsonan, yang dimana fonem konsonan ini merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan hambatan atau penutup aliran udara di mulut atau tenggorokan. Jadi kalau si fonem vokal tadi itu tanpa hambat, kalau si fonem konsonan ini terjadi hambatan atau penutupan aliran udara di mulut atau di tenggorokan. Tentunya setiap fonemnya itu memiliki pelafalan bunyi yang berbeda-beda. Contohnya pertama ada dalam huruf P. Untuk menyebutkan huruf P ini tuh mulut itu menutup, bibir itu menutup lalu melepaskannya. Contohnya pada kata pada. Jika disebutkan secara sendiri maka P seperti itu, dan jika pada contoh kata maka jadi bibirnya itu menutup lalu setelah itu terbuka atau melepaskan. Selanjutnya ada B. Menutup bibirnya pas awal menutup terus melepaskannya itu dengan sedikit bergetar. Contohnya dalam kata batu seperti itu. Yang ketiga ada huruf T. Untuk T sendiri ini menempelkan lidah di gusi atas lalu melepaskannya. T di gusi atas lalu melepaskannya. Contohnya pada kata tangan. Jadi lidahnya itu menempel di gusi atas lalu terlepaskan seperti itu. Yang kedua ada kata D. Ada huruf fonem D seperti T, tapi pita suaranya itu tuh bergetar gitu, darat seperti itu. Oke, selanjutnya ada fonem K. Untuk fonem K itu si lidahnya ini ke langit-langit lunak lalu melepaskannya. K. Jadi lidahnya ini tuh menutup belakang lidah gitu loh. K. Contohnya dalam kata kaki seperti itu. Nah, lalu setelah itu ada fonem G. Ini sama
kayak si K tadi, tapi si pita suaranya itu bergetar G gitu kan. Nah, contohnya dalam kata gigi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada K hamzah. Untuk K hamzah ini, K hamzah itu menahan aliran udara di tenggorokan, kayak melepaskannya. Kayak contohnya si ketika disebutkan nanti K-nya ini tuh seperti bayang-bayang gitu, tidak begitu jelas. Contohnya dalam kata rakyat. Jadi ketika dituliskan kan rakyat ya, namun dibacanya secara benar itu rakyat. Jadi si K-nya ini tidak begitu jelas disebutkan. Nah, itu cara pelafalan K hamzah secara benar. Oke, selanjutnya ada huruf M. Untuk M ini lidah itu menutup M. Nah, contohnya dalam kata mata. Jadi si bibirnya itu dari terbuka menjadi tertutup seperti itu. Selanjutnya yaitu ada fonem N. Untuk N ini tuh si lidahnya itu diam di bawah ya, N, tapi menempel ke gusi bagian N, ke bagian pinggirnya gitu loh. Contohnya nasi. Si lidahnya ini tuh menempel gitu sehingga menyebabkan getaran suara. Selanjutnya ada N. Untuk N ini si bagian lidah tengah itu menempel ke langit-langit sambil bergetar. Nyanyi seperti itu. Selain N ada juga ini tuh menempel ke belakang lidah ya, ke langit-langit lunak sambil bergetar. Jadi belakang lidahnya tuh menempel ke si langit-langit lunak itu. Contohnya angkat ya, sedikit berdengung juga. Selanjutnya ada fonem S. Ini itu S seperti itu. Jadi ada udara yang keluar lewat sela-sela lidah dan gigi depan. Contohnya sakit. Jadi kayak berdesis seperti suara ular. Itu cara menyebutkan fonem S dengan benar. Selanjutnya ada Z, tapi seperti S tadi, tapi pita suaranya itu bergetar. Zaman seperti itu. Selanjutnya ada fonem F. Untuk fonem sendiri itu tuh udara keluar antara bibir bawah dan gigi atas. F. Jadi jika dirasakan ada udara yang keluar antara si bibir bawah dan gigi atas ya. Contohnya dalam kata fajar, itu ada sedikit angin yang keluar nantinya ketika menyebutkan fonem F. Nah, selanjutnya ada fonem seperti F tadi, tapi pita suaranya itu bergetar V. Dan si bibir itu sedikit menutup ya, yang atasnya itu. Contohnya dalam kata vaksin. Nah, selanjutnya ada huruf fonem L. Jadi si lidahnya ini agak kegigit ya depannya L, tapi si lidahnya itu ketarik juga ke belakang. Contohnya dalam kata lupa seperti itu. Selanjutnya ada fonem R. Getaran lidah dengan langit-langit keras gitu loh. Rata seperti itu. Jadi adanya getaran gitu antara lidah dan langit-langit. Selanjutnya ada fonem W. Untuk fonem W ini gabungan dari membulatkan bibir dan mengangkat belakang lidah W. Jadi kayak ada bulatan bibirnya juga, tapi ada angkatan dari si lidah belakang juga. Contohnya dalam kata waktu seperti itu. Nah, selanjutnya ada fonem Y. Untuk fonem Y ini si bagian depan lidah itu tuh mendekat ke langit-langit. Y seperti itu. Yakin. Contohnya dalam kata ya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada fonem H. Untuk fonem H ini udara itu keluar bebas lewat tenggorokan. Jadi mulutnya terbuka dan mengeluarkan udara dari lewat tenggorokan. Contohnya dalam kata hutan. Nah, itulah penjelasan singkat tentang pelafalan fonem, vokal, dan konsonan dalam bahasa Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.